Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada. Nah, untuk kali ini kita akan mempresentasikan mengenai hasil tugas kami Analgor Sesi UTS, yaitu tentang merancang atau merekomendasi sebuah algoritma yang efisien untuk mencari median dari simpulan data bilangan. Nah, algoritma yang kami gunakan di sini adalah algoritma Quick Select, yaitu algoritma searching yang efisien dalam mencari median. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke pokok penjelasan, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini beranggotakan 3 orang dalam satu tim, yaitu ada saya sendiri, Alvina Marani Sibuan dengan NIM G64004, ada teman saya Syafiq Kusuma dengan NIM G64017, dan teman saya Linus Triarianto dengan NIM G64027. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita lihat dulu alur presentasi kami itu seperti apa. Nah, presentasi kami dimulai dengan teori, lalu ada alur program, kemudian ada code, dan kita coba dengan kode programnya, dan kemudian kita lakukan testing. Nah, dalam teori ini menyatakan bahwa quicksort similar to quick selection. Kita bisa lihat juga dengan implementasi pada gambar di sebelahnya. Jadi, si Quick Select ini adalah algoritma pemilihan untuk menemukan elemen terkecil ke K dalam daftar yang tidak berurutan. Ini terkait dengan algoritma pengurutan quicksort. Seperti quicksort, ini dikembangkan oleh Tony Hoare, dikenal juga sebagai algoritma seleksi Hoare. Nah, seperti quicksort ini juga, ini efisien dalam praktik dan memiliki kinerja kasus rata-rata yang baik, tetapi memiliki kinerja worst case-nya juga lah maksudnya. Quick Select ini dan variannya adalah algoritma seleksi yang paling sering digunakan dalam implementasi dunia nyata yang efisien. Selanjutnya kita akan membahas ke beberapa konsepnya. Di sini ada 2 konsep. Nah, konsep pertama itu menyatakan bahwa quicksort itu adalah algoritma divide and conquer. Ya jelas. Jadi ini mengambil elemen sebagai pivot dan mempartisi array yang diberikan di sekitar pivot yang dipilih. Ada banyak versi quicksort yang berbeda, yang memilih pivot dengan cara yang berbeda pula. Nah, perbedaannya ini adalah perulangan pada kedua sisinya setelah mendapatkan si pivot itu. Nah, tapi itu hanya berulang untuk bagian yang berisi elemen terkecil ke K. Nah, logikanya seperti ini. Jika indeks elemen yang dipartisi lebih dari K, maka kita ulangi untuk bagian kiri. Jika indeks sama dengan K, maka ditemukan elemen terkecil ke K dan dikembalikan. Jika indeks kurang dari K, maka kita ulang untuk bagian kanan. Nah, ini mengurangi kompleksitas yang diharapkan dari yang awalnya kompleksitasnya n log n menjadi kompleksitasnya n aja. Dengan kasus terburuknya tadi itu adalah n pangkat 2. Nah, konsep kedua itu menyatakan bahwa proses kunci dalam quicksort ini adalah partisi. Jelas, target partisi adalah ketika array diberikan dan elemen X dari array sebagai pivot, diletakkan X pada posisi yang benar dalam array yang diurutkan dan letakkan semua elemen yang lebih kecil dari X-nya itu maksudnya sebelum nilai X-nya itu sendiri, dan letakkan semua elemen yang lebih besar dari nilai si X tadi ke setelah nilai X. Nah, semua ini harus dilakukan dalam waktu yang linear. Kemudian, sebelum kita masuk ke alurnya, kita tahu dulu instruksinya. Instruksinya yang pertama itu kan always, maksudnya selalu pilih elemen pertama sebagai pivot, jelas. Terus kita harus pilih dulu elemen terakhirnya sebagai pivot yang akan ditaruh di bagian bawah. Kemudian kita pilih elemen acak sebagai pivot dan terakhir baru kita pilih mediannya sebagai pivotnya. Nah, menggunakan skema partisi Ware ini lebih cocok menggunakan median sebagai pivot, dan skema partisi Ware ini biasanya itu lebih cepat dari skema partisi Lomuto. Nah, partisi Lomuto ini salah satu partisi yang ada di quicksort juga, tapi nggak kita bahas karena yang kita pakai di sini adalah teknik dari partisi si Ware tadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjut pembahasannya oleh teman saya. Terima kasih. Ya, yang selanjutnya ada alur program atau bagaimana sih si program ini berjalan step by stepnya. Yang pertama, dikarenakan Quicksilent ini bukan turunan atau anakan dari Quickspot, maka dia membagikan sama Quickspot, yaitu dimana kita akan memilih sebuah pivot atau random itu dimana
untuk membaginya kiri dan kanannya. Terus kita kan setelah dibagi itu ada jadi dari kiri dan kanan. Nah kita cek nih panjangnya itu dia sesuai dengan len bagi dua nggak sih. Len itu adalah panjang dari data yang kita berikan. Kan median itu ada tengah-tengah sampai len bagi dua, makanya kita cek nih apakah si array ini dia panjangnya kurang dari len bagi dua atau tidak. Kalau misalnya dia lebih besar dari yang len bagi dua atau itu, maka kita cari mediannya di sana. Jika tidak, maka kita visit atau kita ulang lagi untuk cek array sebelah kanan. Next, selanjutnya ada pseudocode. Pseudocode itu secara simple bahasa atau kode yang akan kita terapkan nantinya. Di sini saya tulis ini sih, jadi ada tulisannya list left right key. List itu dia data yang kita berikan tadi banyak itu yang 100.000 data itu. Left right itu adalah kiri dan kanan, right kiri dan kanan. Key itu adalah len bagi dua atau posisi mediannya. Nah biasanya itu right to right, jadi kalau misalnya halaman maka berarti kan sebelah kirinya itu menunjukkan lainnya tadi. Lanjut, terus dia kan multi pivot seperti kayak tadi saya jelaskan, jadi untuk dibagi antara kiri dan kanan. Setelah itu cek apakah K itu sepertinya kalau misalnya sesuai dengan suatu indeksnya, berarti kan tadi pivotnya pas banget tuh sama tengah tadi, maka langsung saja di return mediannya itu list urutan ke key gitu kan. Jadi itu selanjutnya tinggal urutan ke key, berikan kirinya, coba lihat selanjutnya gitu. Baik, dari pseudocode yang dijelaskan oleh teman saya, ini saya sudah implementasikan dalam bahasa Python yang kurang lebih seperti ini. Nah, langkah pertama kita lakukan di sini adalah kita memilih elemen pivot secara acak dari array yang kita gunakan. Kita gunakan langkah partisi dari algoritma quicksort untuk mengatur semua elemen yang lebih kecil dari pivot di sebelah kirinya dan elemen yang lebih besar dari sebelah kanannya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita cek di sini kalau posisi pivot berada di tengah, maka itu adalah media yang kita perlukan. Nah, maka kita return di sini. Lalu kita cek kembali kalau posisinya sebelum elemen tengah, maka kita rekursif untuk subarray mulai dari indeks awal sebelumnya dan pivot yang dipilih sebagai indeks akhir. Lalu kalau posisinya kalau posisi setelah elemen tengah, maka kita rekursif untuk subarray mulai dari pivot yang dipilih dan berakhir pada indeks akhir sebelumnya. Baik, untuk testing sendiri di sini saya sudah membuat beberapa test case dari 100 sampai 1 juta yang terdiri dari masing-masing 3 file berbeda. Bisa kita lihat di sini. Di sini kita baca input terlebih dahulu, n sebanyak berapa dan kita ukur waktunya sebanyak berapa detik. Nah, di sini test case-nya kita lihat ini data yang 100, 3 file yang berisi semua data-data random. Lalu kita juga sudah membuat bash script untuk running yang script kita agar lebih mudah. Selanjutnya kita coba testing di terminal. Kita jalankan untuk data sebanyak 100. Nah, terlihat di sini pada test case pertama di loop pertama itu lebih cepat dibanding loop kedua test case pertama. Kita coba running data 10.000. Nah, terlihat test case pertama juga lebih cepat pada loop pertama dan test kedua dibanding test case loop kedua test case pertama. Nah, bisa juga lihat average time-nya. Saya sudah membuat diagramnya di PowerPoint dan di Google Sheet. Nah, ini bentuk diagramnya. Untuk datanya seperti ini. Pada test case data sebanyak 100 itu average time-nya 0,000 sekian. Untuk data 1000 itu waktunya itu 0,003, data 10.000 0,003, 100.000 0,029, 1 juta 0,4 detik. Mungkin itu saja dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.